tanpa alasan, tapi hanya inisiatif sendiri, hanya dorongan diri sendiri, menista, menertawakan, menghujat sesembahan atau nabi atau rasul dari agama saudara kita sendiri. Nah, itu yang melanggar hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Aslinya masuk ke dalam bahasa Indonesia justru lebih kepada keislam-islaman daripada kekristenan itu sendiri. Sehingga mengajarkan kemudian orang yang punya misi tertentu untuk memurtadkan tampil seperti keislam-islaman, menyebut kemudian sebutan-sebutan yang islami, ya, sengaja untuk apa? Untuk memurtadkan orang. Nah, itu juga karena dorongan Bible itu sendiri, perwujudan dari Bible itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Umat Islam bereaksi. Ketika terjadi reaksi dari umat Islam akibat ulah daripada sekelompok orang, maka yang terjadi seperti yang ada kita lihat. Anak bata secara gelap mata kemudian menghina, menghujat Nabi Muhammad SAW. Itu didorong karena apa? Karena adanya kemudian dari Bible yang menyebabkan kemudian umat Islam juga mengangkat bicara terkait dengan konsep ketuhanan, tentang konsep kitab suci, tentang konsep kenabian dan seterusnya. Andai saja Bible ini diterjemahkan dengan jujur, dengan yang sebenarnya, maka tidak ada dialog. Karena tidak adanya dialog, maka tidak mungkin kemudian anak bata dengan sengaja menghina Nabi Muhammad. Karena tak ada urusan dengan Islam. Tetapi karena ada yang memasang perangkap-perangkap ini, kemudian dialog terjadi, sakit hati, iri. Apa yang terjadi? Debat sudah tidak sehat, dikarenakan saling menghujat, saling membenci, saling memaki satu sama lain. Siapa yang menjadi sumbernya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, lembaga Bible Indonesia. Saya kira itu, Bung. Itu biang keroknya itu di situ. Biang keroknya itu di sana. Dan itu bukan cuman lembaga Bible ini bukan cuman membodohi Islam awam, bahkan membodohi juga umat Kristen itu sendiri. Ada yang berdialog dengan saya. Kenapa Anda menyebutkan kemudian kata Alkitab? Dari mana dasarnya kau mengambil kata Alkitab? Apa jawabannya? Dari dasar laut. Itu jawabannya itu. Dari mana kau ambil kata Alkitab masuk ke dalam Biblemu? Dapat ilmu dari mana? Dari laut, kata dia. Nah, ini karena kekurangan ilmu, hanya dogma, doktrin. Dia begitu lahir, ini Alkitab ya nak, ini Alkitab ya nak, ini namanya Alkitab ya nak, ini Alkitab ya nak. Padahal Alkitab itu adalah Al-Quran. Yang disebut Alkitab itu adalah Al-Quran. Nah, ikut-ikutanlah kemudian anak-anak Kristen begitu besar menyebut Alkitab, Alkitab, Alkitab. Berhadapan dengan umat Islam yang mempunyai kitab, tanya dari mana kau dapat? Dari laut. Karena mereka bingung mau jawab apa. Seperti itu. Baik Bang. Jadi tadi Abang bilang yang anak Batak tidak pada porsinya menjelaskan akidah orang. Sementara maaf Bang ya, Abang Zuman sering bilang nonot Yesus dipergunakan untuk apa, itu udah nyalahi aturan juga dong Bang. Bagus. Betul nggak, Bang? Bagus sekali, bagus. Betul. Jadi gini. Nah. Coba Anda lihat jejak digital Bang Sumah ketika menyatakan hal itu. Pasti diawali dengan penghinaan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Entah itu dikatakan nabiku kemudian memperkosa budak, entah itu kemudian salurkan nafsunya kepada anak menantunya, atau entah itu kepada janda-janda dan seterusnya, atau kepada anak bocil di bawah usia dini. Pasti itu, pasti diawali salah satunya itu. Maka muncul pertanyaan, kalau menurut saudara Yesus itu manusia 100%,
Tinggalkan dulu ketuhanannya. Dia laki-laki tambun, dia perjaka yang sehat, dia adalah laki-laki yang sempurna, cakep, ganteng, dan seterusnya. Dia punya kelamin, dia makan, dia kemudian memiliki saripati dalam tubuh berupa sperma. Pertanyaan saya, Yesus lampiaskan spermanya melalui apa? 1. Nikah, 2. Mimpi basah, 3. 501. Ini pertanyaan manusiawi. Kewajiban saudara Kristen menjawabnya. Itu bukan menghujat, itu pertanyaan. Siapa suruh menuhankan manusia? Jadi itu bukan menghujat, hanya mengkanter hujatan saudara-saudara Kristen terhadap nabiku. Dibilang menggauli anak kecil segala macam, maka muncul pertanyaan, Tuhanmu melampiaskan birahinya dengan cara apa? Dia manusia biasa. Apa buktinya dia manusia biasa? Pada saat seusai dia puasa, maka laparlah Yesus. Butuh makanan, ada lambung, ada usus. Berarti ketika makanan masuk dikelola oleh tubuh, pasti kemudian makanannya, saripatinya ada yang menjadi daging, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi sperma. Kayak mana caranya melampiaskan spermanya? Kalau saya lebih baik memilih nikah, karena di dalam Injil Filipus 49 Maria Magdalena disebut sebagai bini Yesus. Demikian. Baik. Klik abang tadi masalah nonon itu berarti bertanya, sementara anak AB bernarasi. Kira-kira di situ saya sudah menanggapi itu bang. Jadi gini bang, kalaupun kasusnya si AB ini naik, sudah itu terjadinya nanti ada apologet yang di Muslim dipanggil, mungkin bang ya, nama abang itu bakal abang hadiri apa gimana bang? Saya rasa kalau panggilannya itu kasusnya memang terkait dengan saya, ya saya hadir karena panggilan. Tapi saya rasa saya tidak berdiskusi dengan anak Batak dalam kasus ini. Ketika dia dilaporkan dalam kasus tertentu, itu tak ada kaitannya dengan saya. Karena begini maka, bang, sabar. Karena yang dilaporkan kemudian oleh pelapor adalah hujatan beliau terhadap hadits. Maka yang harus hadir di sana adalah saksi ahli tentang hadits untuk mengetahui itu. Bukan bang, jadi gini bang, sumber semua apologet yang baik Kristen maupun Muslim, abang kan pentolan ini seperti kayak Gurunda panggilannya kan Bang Suma, itu mungkin ini mungkin bang ya. Kalaupun abang nanti dipanggil, apakah abang menghadiri ataukah abang mangkir apa gimana bang? Kalau saya dipanggil saya hadir. Oh itu bang ya? Iya. Iyalah bang. Tapi harus hadir bang. Iya saya hadir. Emang kau pikir apakah? Enggak, biar level to level. Sama orang Kristen juga, debater Kristen kalau dipanggil hadir, jangan kabur ke luar negeri. Jangan tolol kau itu. Iyalah. Jangan kabur ke luar negeri. Enggak. Santai-santai kita, santai. Saya kan cuma mau berada aja dengan Bang Zuma. Bukan berarti Bang Zuma bakal dipanggil enggak bang. Ya namanya ini bang ya, kasus ini kan lagi tahu nggak kalau banyak penghujat Kristen itu kabur ke luar negeri? Kau tahu nggak apa? Biar guru ndak Bunda Rahma biarin. Saya hadir bang untuk mempermudah kemudian proses hukum di negara ini. Saya hadir, insya Allah saya hadir. Boleh sedikit Bang Juma? Iya, silakan. Terkait yang disampaikan Hunter ini, kebetulan saya di Sumatera Utara. Jadi gini Hunter, kalau mengenai yang AB yang ditanyakan, dia menyampaikan berdasarkan pendapatnya tanpa kalau dia berkata dia belajar Islam 8 tahun, sering disampaikannya. Tapi nyatanya dia tidak bertanya pada umat Islam, pada ulama, kepada yang berhak untuk menjabarkan ilmu. Ya, dia belajar sendiri mungkin. Dalam Islam belajar itu harus bersanad sampai kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, Nabi Muhammad sendiri, karena dia yang paling paham tentang Islam. Bukan siapa yang membuat link-link ataupun artikel-artikel liar, bukan itu. Islam tidak belajar kepada artikel-artikel liar atau orang-orang yang berpikir sendiri, tidak. Semua bersumber dari Nabi Muhammad. Dan di Sumatera Utara kajian-kajian itu banyak.
Kalau mau bertanya, masjid banyak. Kalau mau belajar itu banyak tempatnya. Kami tidak menghalangi kalau memang ingin tahu. Ya, dan sudah lama si AB ini berdiskusi dengan kami. Banyak mengenal umat Islam. Lingkungannya juga banyak umat Islam. Kenapa dia tidak bertanya dulu? Dia melakukan hal yang menyesatkan pemahaman dan disebarluaskan di media sosial. Itu yang kami tidak senang gitu ya. Cara-cara seperti ini, dan kami di Sumatera Utara seringkali bersosialisasi kepada siapapun yang menyimak debat lintas agama, ya, janganlah berupaya untuk melakukan hujatan atau fitnahan yang bisa terkena hukum. Kami sudah seringkali menyampaikan, ya, ketika Anda sudah berhadapan dengan hukum, sulit Anda membela diri. Gitu, jangan main-main dengan itu. Kami sering kali menyampaikan ini. Hindarkan. Kalau mau bertanya. Itu, jangan menghujat, jangan memfitnah. Banyak umat Islam di sekitar Anda, tanyakan. Media informasi mudah untuk didapatkan tentang Islam. Tapi cari dari sumber yang benar. Itu aja ya. Jadi jangan mempertanyakan sesuatu tanpa Anda berupaya untuk memahami dulu. Di mana usahanya untuk belajar gitu. Belajarlah. Gitu aja mungkin. Lanjut, silakan Ustaz Ima. Oke, baik Bang. Jadi kalau masalah ini kan ya lagi viral-viral, wajar aja saya bertanya sama Bang Zuma, karena Bang Zuma di sini kan termasuk guru besarnya API. Nah, kenapa AB sampai berdiskusi dengan Ustadz Yusuf, kan Ustadz Yusuf kan API juga ya kalau nggak salah. Nah, jadi wajar saya bertanya, kalaupun kasus ini naik, Gurunda Zuma dipanggil, kira-kira bersedia apa enggak? Itu aja kok. Berandai-andai ya, bukan berarti itu. Itu aja kok pertanyaan saya. Oh, pikir kayak orang Islam itu pengecut, nggak kayak kalian. Bukan, Mbak. Saya bukan menjustis. Ya, makanya saya senang ngobrol sama Bang Zuma. Bang Zuma ini jiwanya besar, dia nggak sensitif orangnya. Makasih Bang ya, jawabannya Bang ya. Sehat terus, maju terus sapi ya. Amin. Makasih. Oke, terima kasih Bang. Makasih Bang. Makasih Bang. Izin turun Bang. Oke, siap. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, saudaraku. Ya Bang Juma, saya dari Batam ini Bang Juma. Dari? Kristen Muslim Bang, Arba. Muslim. Saya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Bang Juma ini udah lama saya ikuti. Izin, aku izin dulu, Gurunda. Boleh kuputar si Sopikatul itu yang menginjak Al-Quran atau enggak usah ya Gurunda? Boleh. Saatnya ingin kali sekarang aku kasih tengok mereka itu ya, yang menginjak Al-Quran kemudian kabur. Lanjut dulu Bang, aku cari dulu. Ya. Ada kali kalian berkata gitu sama Gurunda. Silakan Bang Arba, lanjut. Ya Bunda, terima kasih. Saya hanya mengucapkan terima kasih. Saya baru ini bisa langsung ngomong dengan Bang Juma. Ya, saya sangat berterima kasih atas edukasinya selama ini kepada umat Islam, hingga bisa memperkuat keimanannya. Gitu Bang Juma. Ya, jadi ada manfaatnya kami ada Bang. Menurut Abang ini apologet Islam Indonesia ini ada manfaatnya buat umat Islam. Banyak Bang, banyak. Ya, Alhamdulillah. Artinya selama ini saya kan juga banyak juga berkawan dengan saudara-saudara Nasrani. Mereka juga ya, artinya sebagian aja yang kadang-kadang suka menghujat itu karena kebencian aja di hatinya. Banyak juga yang tersadar Bang. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, saya dari Tapanuli juga Bang. Jadi Masya Allah. Tapanuli Selatan. Ya, saya orang Batak, Marga Sibuan, Kemude. Kebetulan nama Arba itu nama anak saya. Arbanya itu Ahyar, Rahmat, Bella, Akmal, Jungjung, Rodia itu.
Jadi bukan saya mau menipu ya, ini saya hanya artinya untuk ini aja, bikin yang lain gitu. Dari kampungnya Bang Ucok Tebas nih Bang Juma. Oh iya, Masya Allah. Sahabat saya itu, Bang. Kami selalu menyertai Abang, Oke ya, selalu ucapan. ya Bang. Ya, Bang, Ya, amin, amin, amin. Makasih Bang. Makasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya gurundaku dan teman-temanku semua, tengoklah setelah menginjak Al-Quran kita dia kabur, harusnya mereka mengkritisi ini ya. Nih, manusia, jawab Pak. Ini Quran ini di depan saya. Quran ini firman-Nya Allah apa bukan? Saya tanya dulu, kamu tahu nggak artinya kodim? Quranmu ini loh Pak. Quranmu ini kalamullah, kodim kekal, bersifat kekal apa tidak? Jawab. Saya tanya, kamu tahu artinya kodim? Jawab. Oh, tadi saya tanya. Quranmu ini bersifat kodim kekal apa tidak? Jangan ketahui. Saya tanya, kamu bilang tadi Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan. Jangan takut, jawab, jangan takut. Jangan takut Pak, saya kejar Anda, jawab. Firmanmu ini tengok itu oten-oten kabur dia. Ya, itu sebagai informasi juga Bunda Roma, kami ada mendeteksi satu lagi yang melakukan itu, kemungkinan di Sumatera Utara, sedang kami cari datanya, sedang kami kejar. Insya Allah kalau dapat nanti kami expose lagi. Aku lihat itu langsung ini, gak enak. Bikin sakit hati. Andai kau di depanku. Makanya waktu si Topik siapa? Lo gila itu injak Bible itu, saya sakit kali lihat. Dia injak kitabnya orang. Dan dia marah disebabkan karena saya minta kepada sekretaris API waktu itu untuk mengeluarkan surat mengutuk keras perbuatan yang injak Bible. Lalu kemudian sekarang yang dia publish kebohongan yang dia karang sendiri, bahwa yang menyusun rencana beliau injak Bible itu saya. Dia anggap bahwa netizen itu bisa dikibulin, bisa dibodoh-bodohin dengan kebohongannya dia, dengan fitnahannya dia. Tapi orang seperti ini, sahabat-sahabat, saya ambilkan air segelas, lalu kemudian baca basmalah, aku minum dan kuusap dada. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan azab kepada beliau. Memfitnah bini saya, orang yang sudah meninggal dunia. Dan alhamdulillah sampai hari ini Allah menjaga anak-anak saya. Sampai anak-anak saya itu tidak ada di antara mereka yang mengetahui perbuatan si logika ini. Alhamdulillah. Anak-anak saya tidak mengetahui kalau ibunya diperlakukan sedemikian rupa oleh orang tersebut. Saya tidak bisa bayangkan kalau anak saya tahu. Ibunya yang sudah meninggal dunia dibawa-bawa oleh beliau. Kemudian saya difitnah sedemikian rupa yang ya biasanya sih kalau saya melihat kalau orang masih waras ya tidak mungkin sampai sekejam itu. Dia berbicara depan umum seakan-akan tak ada beban. Ngomong seenak perut seakan-akan tak ada beban, menandakan bahwa orang ini ada gangguan. Ada gangguan berat. Ada gangguan berat. Apakah itu karena tekanan ekonomi atau apa? Yang jelas dia begitu berani kemudian menyusun sebuah kata dengan memfitnah saya yang memerintahkan dia untuk menginjak Bible. Katanya ada 2 kandidat. Yang pertama Blender, yang kedua adalah dia. Kebohongannya kemudian sangat mudah diketahui. Saya dengan Blender itu baru beberapa bulan kenalan. Baru beberapa bulan. Saya tahu nomor HP-nya nanti setelah saya di Medan, baru kemarin ini. Baru saya tahu ketika saya di Medan. Bulan kemarin baru saya tahu
nomor HP beliau. Ya bulan ini ya, kalau nggak salah saya di Medan. Baru saya tahu nomor HP Blender. Tapi kejadian injak Bible itu udah berbulan-bulan lalu. Ada setahun kali ya, beliau itu injak Bible, teman-teman. Ya lebih kurang segitu, setahunan. Nah, berarti sebelum dia nginjak Bible, sejatinya saya sudah kenal sama Blender. Gila tuh. Katanya saya dipilih 2 karena Blender tidak bisa buka kamera, maka jatuh pilihannya ke saya. Wow, keren. Munculnya itu cerita itu entah dari mana ya, setan apa yang merasuki beliau sampai dia bangun cerita Bang Suma yang memerintahkan dia itu menginjak Bible. Nah, kebohongannya itu bisa dilihat dari yang kedua. Apa itu? Ketika kemudian dia datang, Masya Allah, ketika ia datang kemudian di Komal di mana saya waktu itu sedang berdialog, dia datang ingin klarifikasi. Ngamuk-ngamuk kan, sempat terjadi ribut kecil kan waktu itu. Andai saja saya yang memerintahkan dia menginjak Bible, harusnya dia naik apa yang dikatakan, hei Suma, saya melakukan itu karena kau yang menginjak, karena kamu yang perintahkan. Ya kan? Benar gak? Sekiranya waktu itu memang betul-betul saya memerintahkan dia pada saat kisru waktu itu, itulah kalimat pertama yang dia lontarkan ketika dia naik ke Komal. Yang dikatakan waktu itu sama saya, kamu tahu latar belakangnya? Apa? Kamu tahu dasarnya saya kemudian menginjak Bible? Apakah kalian tahu apa dasarnya, apa yang mereka lakukan di Komal mereka sampai saya injak Bible? Apakah kalian tahu apa penghinaan mereka terhadap Islam sampai saya injak Bible? Saya ditantang waktu itu, makanya saya injak. Nah, andai saja yang merintahkan itu saya, maka waktu itu juga dia akan mengatakan, bukankah kau yang memerintahkan aku? Nah, inilah ya, jadi secerdas cerjatnya kemudian monyet meloncat ya, isi monyet pasti ketahuan kalau dia itu berbohong ya teman-teman. Tapi karena saya kemudian pikir orang ini ada kelainan ya, udahlah ngapain digubris orang yang tidak bermoral kayak gitu, orang yang tidak punya attitude, tidak punya tidak punya akhlak. Bagi saya anggap dia itu orang ada gangguan jiwa gitu. Bagi saya ya, terlepas dia itu betul-betul sakit ya, silakan aja pergi periksa dan lihat ininya, hasilnya. Sakit hati, iri dan dengki. Saya KTP saya Kristiani, namun saya maksudnya sudah tidak lagi beragama alias agnostik. Saya cuma mempercayai Tuhan. Karena ya saya sudah mempelajari dan menurut saya itu tidak masuk akal sih sebenarnya. Kalau maaf nih kalau ada di bawah teman-teman Kristiani, namun ini pendapat saya gitu ya. Nah, saya itu sering lihat sekarang tuh di TikTok banyak sekali yang live antara yang Kristen menjelek-jelekan Islam, yang Islam menjelek-jelekan Kristen. Terus makin saya yakin lah ini kok agama seperti ini. Maksud saya itu kan kalau agnostik itu kan percaya satu Tuhan saja, tidak agamanya. Terus saya sedikit Bang Juma mempelajari tentang Muslim sekarang tuh, tentang Islam. Terus saya lihat kan nama Bang Juma itu selalu naik tuh. Tertarik tuh saya. Terus saya sedikit membaca sejarah tentang Islam. Ada beberapa pertanyaan Bang Juma. Ya. Semoga aja ya ada hidayah juga buat saya. Soalnya saya juga jujur saja saya seorang agnostik, namun saya merasa hampa juga sekarang karena ada kegundahan tersendiri dalam hati saya itu. Ada ketakutan ketika saya meninggal itu seperti apa kalau saya tidak memeluk agama. Saya kan membaca historical tentang terjadinya yang Nabi Muhammad naik ke langit itu, apa namanya tuh, lupa lagi saya. Isra Mi'raj. Nah itu ya kan itu terjadinya itu sebelum Masjid Al-Aqsa itu diberi nama Al-Aqsa Bang. Maksud saya kan mengapa di Al-Quran sudah disebutkan Al-Aqsa sedangkan peristiwa itu terjadi sebelum Nabi Muhammad itu sebelum tanah itu diberi nama Al-Aqsa begitu.
Terus boleh beberapa, coba satu lagi deh. Ya. Terus satu lagi gini Bang, saya pernah melihat peta kuno lah. Tidak ada tuh yang namanya Mekah. Sedangkan saya kan membaca historical tentang adanya Mekah itu dari Ibrahim ya. Kalau di Islam Ibrahim itu kan yang membangun kota Mekah kalau nggak salah. Iya. Awal mulanya kalau dalam histori Islam. Sedangkan di Mekah itu di peta 1200 Masehi itu baru ada. Belum ada. Coba saya mau minta penjelasannya gitu, Bang Juma. Terima kasih. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama tadi terkait dengan Isra Mi'raj. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah hamba Allah. Diterangkan kemudian di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi yang memperjalankan kemudian Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad itu sendiri, melainkan yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang bisa melakukan apapun terhadap makhluknya, yang melakukan itu. Sehingga tak ada yang mustahil dalam hal ini. Ketika kemudian Allah menginginkan memperjalankan Rasulullah, ini adalah satu cara Allah ya untuk menggelitik akal manusia. Makanya kemudian Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk sempurna dalam bentuk fi aksani takwim. Kesempurnaan daripada wujud manusia itu adalah eksistensi keberadaan Allah di alam semesta. Aku menciptakan manusia untuk mengajarkan kepada kalian bahwa aku itu ada. Maka satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan sempurna yaitu manusia. Sehingga apa yang terjadi? Allah menggeliti akal manusia sehingga manusia mampu kemudian berkarya dan menciptakan kendaraan yang disebut pesawat, di mana pesawat ini mempersingkat waktu dan jarak yang begitu jauh. Mempersingkat jarak dengan menggunakan waktu yang singkat. Seperti yang kemudian dipercontohkan oleh Allah akan perjalanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ketika penamaan ini, ketika kita berbicara mengenai hal tersebut, memang sebelumnya belum dinamakan Masjidil Aqsa. Tapi pada dasarnya kemudian hari ini kita mengenalnya dengan Masjidil Aqsa. Tak ada permasalahan di situ. Sama seperti ketika kemudian di dalam Bible ada nama sungai yang ada di Eden, taman di Gan Eden, ada 4 nama sungai. Tapi kemudian nama sungai itu juga ada tertulis di dalam Bible yang merujuk kepada apa yang ada di peta dunia. Nah, sama seperti itu. Yang diterangkan dalam Al-Quran itu adalah ada apa yang sesuatu yang sekarang ada, kita lihat adanya Masjidil Aqsa. Jadi itu bukan sesuatu yang menurut saya pribadi dan menurut umat Islam dalam kaidah Islam, bahwa itu bisa menggugurkan kebenaran daripada Isra Mi'raj yang terjadi atas baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Al-Quran kemudian mengajak umat manusia untuk berfikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kalau segala sesuatunya kemudian dijabarkan oleh Al-Quran, dijabarkan dengan begitu mudahnya kepada kita manusia, terkait dengan pertanyaan saudara tentang adanya kota Mekah dalam peta bla 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 dan seterusnya, maka akal kita ini mengantarkan kita kepada keadaan lebih cepat pikun. Karena dengan banyak berpikir manusia itu kemudian menghalau datangnya pikun di usia dini. Artinya apa? Tidak semua yang ada itu harus diterangkan tanpa kaidah, harus diterangkan kemudian tanpa berpikir, harus diterangkan kemudian dijabarkan, diperlihatkan oleh Allah tanpa kemudian manusia itu mencari.
Jadi tidak semuanya ketika Anda mengatakan di sini ada di tahun sekian kok tidak ada nama Mekah di sana dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang menarik terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kota Mekah. Ketika kemudian diceritakan di dalam Al-Quran bahwa mula-mula rumah yang didirikan oleh Allah adalah Baitullah bersama dengan anaknya Abraham yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ada hal yang kemudian yang menarik di sini sebagai apologet Islam untuk dikaji. Apa itu? Ketika kemudian Nabi Ibrahim keluar pertama kali meninggalkan kota Mesir menuju wilayah Negeb. Negeb itu berarti wilayah selatan dari kota Mesir. Artinya Nabi Abraham menuju kepada area Mekah. Di sanalah kemudian dia pertama kali mendirikan Baitullah atau Baitel atau kemah pertemuan dengan Elohim. Kalau ini pun dibantah, maka mungkin teman-teman Yudaism bisa memberikan data akurat di mana saat ini mata sumur El Eroi dan di mana kemudian Faran, lalu kemudian di mana bait yang pertama kali didirikan oleh Abraham. Jadi tidak semua yang diterangkan oleh Al-Quran itu harus seketika ini terlihat. Dunia masih panjang, kehidupan kita kemudian masih panjang ke depan. Apa yang diurai oleh ilmu pengetahuan hari ini terungkap dari Al-Quran sekian persen. Masih banyak sekian persen isi Quran itu yang belum terungkap di atas muka bumi ini. Coba kita lihat bagaimana Al-Quran yang menuliskan tentang adanya api yang berkobar di dasar laut. Bagaimana kemudian Al-Quran mengurai tentang embrio. Bagaimana Al-Quran mengurai tentang sidik jari. Dulu sebelum ilmu kedokteran mengungkap tentang sidik jari, apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu masih sesuatu yang sifatnya hanya informasi yang kita tidak bisa membuktikan mana kebenarannya, mana tentang sidik jari, mana tentang DNA ini yang dimaksud Al-Quran. Tapi dengan berjalannya waktu, rupa-rupanya apa yang ditemukan oleh ilmu kedokteran hari ini terkait dengan sidik jari itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Begitu juga tentang Mekah, begitu juga tentang wilayah-wilayah yang diceritakan kemudian dalam Al-Quran dan apa yang diungkapkan oleh ilmu pengetahuan saat ini. Itu akan berkesinambungan nantinya. Makanya Al-Quran itu kalau kita lihat, dia tidak pernah ditinggalkan oleh ilmu pengetahuan. Justru semakin pengetahuan ini bertambah, Al-Quran semakin mengiyakan. Dan sudah dituliskan 1400 tahun silam. Jadi kalau Anda bertanya, mana kota yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa mula-mula Ibrahim datang ke Mekah, mendirikan kemudian Baitullah, itu saudara tidak temukan? Ya, justru kalau saya melihat orang-orang pemegang kitab terdahulu itu tidak bisa menunjukkan titik di mana kemudian Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail ketika Hagar dilibatkan di dalam menemukan sumur El Eroi ini. Itu tidak ada. Berarti satu-satunya kandidat adalah Mekah Al-Mukarram. Demikian. Terus begini nih, saya sebelumnya mau minta izin dan minta maaf izin yang sebesar. Mau menambahkan Bang Zuma, boleh? Iya, silakan. Mungkin boleh ya, Bang Happy ya. Boleh. Tadi nanya soal map. Iya. Izin ya. Iya, Bang dibesarin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di map nggak ada, mungkin agak ini ya, membengongkan ya. Jadi kalau kita buka ini peta Ptolemy tahun 150, berarti abad 1 ya. Ini Ptolemy geografi. Ini saya ambil dari bible.ca. Ya, di sini kalau kita lihat ada namanya Makoraba. Nah, di Makoraba ini kalau kita lihat dari Dictionary of a Greek and Roman Geography, Makoraba ini sekarang disebut Mekah. Jadi catatan Romawi
catatan Romawinya mereka tidak menulis Mekah, tapi mereka menamakan sendiri itu Makoraba, Bang. Nah, mereka habis itu ya, Bang? betul kan? Mohon maaf. Ini tahun 150 abad 1, 2. Iya. Habis itu kalau memang mau ada lebih mundur daripada ini lagi, karena klaim kita kan Mekah itu ada dari zaman dulu kan. Kalau kita baca Keluaran 51, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Nih, untuk mengadakan perayaan. Kalau kita baca interlinearnya, thus Pharaoh unto and said and Aaron Moses and afterward they may hold feast. They hold feast ini artinya mengadakan perayaan. Perayaan apa sih nih sebenarnya? Kan kita mau tahu. Nah, begitu kita lihat interlinearnya, kata per katanya di sini dibilang to make a pilgrimage, ziarah. To make a pilgrimage. Nah, begitu kita baca di sini, make pilgrimage, keep a pilgrimage, Arabiknya Hajj. Betake oneself to or towards an object of reference, make pilgrimage to Mekah. Nah, jadi di sini maksudnya kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, begitulah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi haji bagiku di padang gurun. Jadi Musa juga udah disuruh ke Mekah. Nah, ini berarti berapa? 3000 tahun sebelum Masehi. Ya. Ini dari Bible Hub ya. Bukan dari keislaman. Silakan, Abang. Iya, Masya Allah. Nah, inilah yang saya katakan bahwa saya akan terungkap. Yang tadi yang penjelasan saya bahwa apa yang ditemukan dalam Al-Quran itu akan terungkap dengan sendirinya. Subhanallah. Lagi-lagi yang menerangkan itu ilmu pengetahuan, Bang. Bang, saya mohon izin dan minta maaf nih, kan saya sedang, jujur saya sedang mempelajari Islam sekarang tuh kan. Saya pernah mempelajari Hindu, Buddha juga. Namun saya belum mau mempelajari Islam waktu itu karena ya pikiran saya Islam itu kekerasan lah seperti itu. Namun saya sekarang lagi mempelajari Islam dan saya mau minta maaf kalau saya itu sering masuk room Kristen dan mengaku Islam karena saya tahu ilmu tentang Kristen yang menurut saya tidak logika dan saya sering mendebat dengan para pendeta. Jadi mohon maaf nih untuk sahabat-sahabat Muslim kalau saya sering mengaku Islam, dan semoga aja ada hidayah lah, dan saya juga masih belajar dan tanda-tanda hidayah Islam. Begitu. Ya, silakan. Namun masih banyak juga sih, tapi saya mau mencari lagi tentang kebenaran lah. Tapi memeluk Islam itu nggak perlu jadi ulama, ustadz dulu bang. Itu sih dari saya. Iya. Sama ya orang sekolah kan SD dulu bang. Iya. Cuman masih kalau misalkan persentase masih 45%-an lah. Soalnya saya bukan saya menjelekan agama lain ya, cuman saya kan sering melihat dari segi histori dan segi ketuhanan. Mohon maaf untuk agama lain menurut saya tidak masuk logika lah kalau menurut saya pribadi ya. Mungkin keimanan mereka berbeda-beda. Nah, saya sekarang sedang mempelajari Islam dan saya belum sepenuhnya susah itu seperti itu. Masya Allah. Jadi proses menuju Islam ya memang harus lebih mengedepankan kemudian akal daripada doktrin, dogma ya tadi. Ya. Karena saya tidak mau memeluk agama karena satu ikut-ikutan, kedua karena warisan saya ingin mendapatkan karena diri saya sendiri, makanya saya sekarang agnostik seperti itu, Bang. Iya. Kalau abang lahir dari keluarga mana, Bang? Saya Kristen, Bang. Oke, lanjut, makasih. Ya mungkin segitu dulu, Bang. Mungkin silakan lanjut dulu dengan yang lain. Saya juga akan mencari apa sih yang nanti mungkin saya bisa masuk room sini lagi dan bertanya lagi apabila saya tidak menemukan jawaban tentang Islam. Mungkin kalau yang tadi sudah terjawab, terima kasih, sangat lengkap, dan
saya bisa membedakan gitu mana yang room yang gacor nggak jelas gitu ngejelasinnya. Bukan saya menjelekan tapi emang itu fakta. Itu dia menjelaskan tapi dengan adu mulut saya tidak suka Pak. Saya paling tidak suka kalau seperti ini. Ada mungkin ya semoga dah ada hidayahnya. Terima kasih. Tapi udah terjawab belum Bang soal Islam, agama kekerasan dan seterusnya? Karena kalau Abang belum purely belum menguasai itu, saya bisa tunjukin datanya untuk membantah sama sekali pemikiran-pemikiran seperti itu. Itu sih terbawa karena agama saya yang terdahulu. Mungkin saya sudah sedikit doktrin tentang ajaran-ajaran di gereja itu. Mau saya tunjukin faktanya kayak gimana Bang? Boleh, silakan. Izin Bang Zuma, boleh? Silakan. Bang Jibril bisa membesarkan diri sendiri ya? Alhamdulillah. Ya, oke. Lanjut. Kok gelap? Ini saya ambil dari independent.uk. Ini Times-nya London. Dia membahas violence more common in the Bible than the Quran. Text analysis reveal. Jadi ada text analysis membahas tiga kitab ini Bang. Di sini dijelaskan bahwa dan penghancuran lebih sering dirujuk dalam perjanjian baru 2,8% dibandingkan dalam Al-Quran 2,1%. Namun perjanjian lama jelas memimpin lebih dari 2 kali lipat dari Al-Quran dalam penyebutan penghancuran dan 5,3%. Jadi 5,3% perjanjian lama, perjanjian baru 2,8%. 8,1% isi Biblos itu dan kehancuran. Sementara Islam itu nggak sampai seperempatnya. 2,1 itu dari teks ya. Abis itu di sini kita bisa lihat ada namanya buku Body Count. Di sini ada semua agama, anti, Buddhis, Christian, Indic, Islamic, Primal sama Cynic. Cynic itu Chinese. Nah di buku ini ada semua data perang 2000 tahun terakhir. Kita bisa lihat perang apa, totalnya berapa. Jadi kalau kita baca nih, kita baca dikit aja. Eventnya, estimasi ke meninggalan, event type-nya sama agama pelaku. Ya. Di yang total di atas 10 juta, 2000 tahun terakhir ya. Kita lihat ya pelakunya. Christian, Islamic 1. Habis itu yang totalnya di bawah 2 juta, Christian, Islamic 1. Nah, kalau kita sum up 2000 tahun terakhir di buku ini dijelaskan bahwa ini death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Si paling kasih ternyata korbannya paling tinggi dari semua agama. Dan yang dituduh teroro itu nggak sampai 1/5-nya. Itu baru perang. Kalau perang kan ngelawan. Kalau ini genocide. Genocide ini orangnya nggak ngelawan. Ini simply pembantaian. Nah begitu kita lihat sum up-nya, si paling kasih nih 10 kalinya lebih banyak membantai daripada yang dituduh teroro. Nah ini fakta ya. Ini nggak bisa. Ini bukan opini, bukan menurut saya, bukan. Ini faktanya. Jadi agama yang abang pikir teroro, kekerasan ini apa segala macam, justru korbannya paling sedikit dibanding si paling kasih. Ya bang ya. Namun Dinda Jibril, sorry bang Happy. Ya, ditampilkan lagi datanya dek sekali lagi. Sekali lagi diperlihatkan data barusan. Dari awal. Oh, dari awal. Oke. Jadi di sini ada namanya body count. Soalnya banyak yang baru pakai ambil kacamata baca. Ada yang berdiri cepat dari kursinya untuk melihat, memperhatikan betul-betul. Ada yang tadinya baring-baring langsung duduk untuk menyaksikan ini. Serius katanya. Ya udah, diulang. Linknya jadi di sini sekalian saya cari juga. Kalau nama bukunya Body Count yang ngeluarin University of Louisville.
universitas di US. Louisville tulisannya. Body count ini dia melihat perang atau korban perang itu dari semua ajaran, anti-theist, Buddhist, Christian, Indic ini India, Nepal, Islamic, Middle Eastern, Primal Indigenous ini yang kesukuan, Scenic ini Chinese. Nah, mereka mencatat semua perang yang terdaftar 2000 tahun terakhir dari tahun jebot sampai tahun 2008. Nah, di sini ada eventnya, ada total estimate kematiannya, jenisnya, sama agama pelaku. Ya, di sini dari yang plus 10 juta, korbannya di atas 10 juta, habis itu di atas 500.000, di atas 250.000 dan seterusnya. Ini kita baca yang paling gede aja. Dari agamanya ya, Christian, Islamic. Habis itu yang korbannya 2 juta, Christian, Islamic. Nah, begitu di sum up dari semua perang ini, death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai 2008. Christian 177.941.750.000 perkiraannya. Sementara Islamic yang paling kecil dibandingin mungkin Buddha, ya, karena dia nggak sebanyak Islam juga. Tapi tetap hampir berapa? 4 kali lipatnya, 5 kali lipatnya, 4 lah. Abis itu perang berarti ada yang lawan, orang berlawanan. Nah, kalau ini genocide, ini pembantaian, ini yang dibunuh nggak ngelawan. Di sini kita langsung ke summary-nya kayak tadi. Si paling kasih, ini Islam 3.900.000. Si paling kasih itu hampir 9 kalinya, hampir 10 kalinya. Nah, kalau di pie chart-nya, pembantaian 2000 tahun terakhir, justru yang dituduh teror yang paling kecil. Si paling kasih justru ini kalau pemilihan presiden udah satu putaran ini. Jadi narasi Islam itu agama ini itu ya sekarang simpelnya gini aja bang. Di mana satu negara di 2000 tahun atau sepanjang sejarah di mana negara yang mayoritasnya Islam melakukan invasi. Bisa nggak bang sebutin satu aja? Kalau yang terjadi di Timur Tengah, yang Oman sama itu sesama, bukan melakukan invasi kayak penjajahan. Itu sesama, itu perang internal, nggak ada masalah itu. Invasi bang, invasi. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Yes. Dari situ aja kan faktanya udah jelas kan. Namun bang, ada paham Islam yang menurut saya yang seperti bom Bali itu masih ada. Islam yang radikal. Sekarang gini bang. Abang tahu nggak total Katolik di dunia ini ada berapa? Kurang tahu tuh bang. Ada 1,4 miliar. Yeah. Abang tahu nggak Protestan totalnya ada berapa? Populasinya 800 juta. Islam, abang tahu nggak populasinya ada berapa? Berapa tuh? 1,9 miliar. Jadi kalau Katolik dan Protestan dipisah, Islam itu lebih mayoritas daripada kalian semua. Tapi abang percaya nggak kalau semua Islam menerapkan yang abang pikir kami ini bom Bali dan segala macam, kira-kira dunia ini masih ada nggak bang dengan 1,9 miliar yang berpikir seperti itu? Iya sudah hancur sih, cuman maksud saya. Jadi gini bang, kita nggak bisa, gitu. Ya iya itu ini poinnya, ini poin saya. Abang nggak bisa menjudge 1,9 miliar Muslim oleh kejadian 1-2 dari yang kurang dari 1% yang punya pemahaman seperti itu. Itu sama aja saya melihat kalau Kristen itu penjajah, Kristen itu invasi, setiap 5 tahun pasti ada perang dan seterusnya. Saya nggak bisa menjudge agama abang dari yang 1% itu bang. Paham nggak?
Dan bom Bali itu udah hampir 14 tahun yang lalu bang, jadi kayak lebih banyak anggota ekstremis Kristen di Amerika yang ngebom rumah sakit adopsi karena rumah sakit aborsi. Itu abang tahu nggak? Kristen ngebom rumah sakit adopsi aborsi karena mereka nggak suka aborsi. Tahu nggak? Yang paling parah sih ya menurut saya yang Tanzania itu yang menembak orang-orang Muslim di masjid. Terlalu jauh deh. Ya sudah. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge satu agama berdasarkan kurang yang dari 1% itu kan bang? Iya benar. Ya sudah. Namun begini berarti ya bang, Islam pun Bang Jibril di apa namanya bahasanya takutnya kena ini Bang Jibril kena. Iya. Ampun. Bahasanya diperhalus diksinya. Berarti tidak membenarkan. Kami mengecam bang. Begitu kejadian yang di Bali itu, umat Islamnya sendiri mengkecam. Oke. Kami sendiri membenci. Kenapa bang? Karena kalau kami membunuh satu orang yang tidak bersalah itu sama aja kami membunuh seluruh umat manusia, dan itu ada di Al-Quran. Siap. Nggak boleh. Silakan disambung bang Zuma. Kalau saya perhatikan Bang Happy ini kok sepertinya pandai berbahasa tapi masih kerdil dalam berpikir. Kalau memandang seseorang itu dinisbahkan kepada agamanya, nggak boleh kayak begitu. Itu namanya pikiran kerdil. Bukan gitu bang, itu kan saya terdoktrin dari ajaran saya terdahulu. Jadi kan saya mempelajari Islam ini di akhir karena saya terdoktrin bahwa ajaran Islam seperti itu. Jadi doktrin dan media. Ya, bukannya saya kerdil, namun saya kan dari kecil agamanya yang sebelah itu. Abang pakai kacamata kuda, paham. Iya, jadi bukannya saya kerdil seperti itu. Dan juga harus saya sampaikan bahwa memang ada tindakan seperti itu bukan karena oknum, tapi karena agamanya memang. Ada. Coba baca Ulangan 20, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13. Memang ada perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Lah kalau orang tidak mau jadi muridmu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk yang percaya, baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Lah kalau tidak mau dibaptis, nah solusinya yaitu tadi. Makanya Rusuli Lubis melakukan cara apapun kemudian untuk mengkristenkan orang. Makanya orang-orang yang mengaku murtadin masih menggunakan kopiah, masih menggunakan baju koko untuk kemana-mana, menggunakan istilah Al-Quran untuk kemana-mana untuk melakukan penjajahan secara akidah. Jadi memang ada agama yang oknumnya ini adalah cerminan dari agamanya. Seperti itu. Ya, silakan dilanjut. Ya saya juga izin ya kalau misalkan saya masuk ke room Kristen dan bilang saya Muslim, mohon maaf karena saya ingin mempertanyakan apa yang menurut saya salah sama mereka. Saya protes bang, lain kali nggak boleh begitu. Oh nggak boleh. Berarti nggak boleh saya kalau ditanya. Tadinya saya ingin pakai aja bendera baju Anda saja gitu. Gak usah malu-malu. Agnostik bang. Iya pakai itu aja nggak apa-apa. Tapi itu menarik tuh bang, yang Bang Zuma bilang. Itu memang bisa dilihat dari ajarannya. Itu datanya begitu loh bang. Datanya itu menyatakan seperti itu loh. Iya, saya hanya melihat adanya ketulusan dari saudara kita ini untuk belajar Islam. Jadi esok hari ketika saudara belum bersyahadat lalu kemudian masuk ke kaum Kristen, katakan saja agnostik, tetapi saya berasal dari Kristen, tetapi saya lebih cenderung ke Islam daripada ke Kristen. Tidak apa-apa, sampaikan aja kayak begitu. Kepada orang asli kaum Kristen. Iya. Tidak apa-apa. Supaya nanti ketika sahabat ini ditanya tentang Islam, ya ada pertanggungjawaban. Ya memang saya belum Islam, tapi saya sedang belajar tentang Islam. Dan Islam saya lihat lebih rasional, lebih manusiawi daripada agama saya sebelumnya. Bilang aja kayak gitu. Gak apa-apa. Yaudah saya pamit ya. Terima kasih ya semuanya atas jawaban-jawabannya. Terima kasih. Kalau mereka kecewa Anda meninggalkan Kristen, ya suruh jelasin dong bahwa ya konsep ketuhanannya bagaimana sih, perpuluhannya gimana sih.
Ya kalau mereka menjelaskan dengan baik, ya silakan kembali ke Kristen, nggak apa-apa. Siap. Aman kok Bang Juma gitu ya. Ya nggak mungkin lah orang kalau sudah ragu di Kristen tak akan kembali ke Kristen. Karena happy jangan kemana-mana. Karena otak yang diserang ini adalah otak yang diserang. Kalau otak itu kemudian sudah menggapai tempat kedudukannya sebagai kodrat tertinggi dalam kemanusiaan, maka otak ini akan bekerja dengan sendirinya, bahwasanya apa yang tadinya dikatakan hitam akan tetap hitam, kecuali muncul rasa kemunafikan di situ. Jadi kalau ada orang yang sudah menemukan kebenaran Islam dan menemukan kesalahan di agama sebelumnya, tetapi masih memilih agamanya, berarti di situ ada muncul kemunafikan. Tapi yang saya lihat selama ini teman-teman yang agnostik itu menghabiskan waktu untuk belajar hingga sampai kepada titik mu'allaf. Alhamdulillah justru mereka itu nanti Islamnya kuat. Saya rasa begitu Bang. Gini Bang Juma, pertanyaan dari Bang Andi tadi malam itu, masa ada kitab suci direvisi? Maka saya coba membuka sebuah tabir yang mungkin kita bukan lupa ya, tetapi sebagai manusia untuk mencari hal yang benar itu memang kewajiban kita. Tuhan Sang Pencipta itu menurunkan Nabi dan Rasulnya hingga sampai 2500 bertahap sampai akhirnya ada kejadian. Kalau di Alkitab ini ada air bah, Nabi Nuh, semuanya hilang. Nah saya bicara ke Bang Handi, berarti ada sistem yang dibangun oleh Sang Pencipta yang renew untuk mencapai ke titik sebenarnya. Jadi mungkin begitu juga kitab-kitab ini, apalagi yang menulis adalah manusia. Saya berbicara ini di kitab saya ya, karena dicetak manusia, ada kesalahan tulis segala macam. Ini bisa saya tolerir itu. Jadi materinya kira-kira tanggapan Bang Juma tentang bagaimana Sang Pencipta menurunkan messengernya agar memberi ilmu kepada umat manusia untuk mempercayai yang halik itu. Silakan Bang Juma. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan abang kita ini ya, di dalam Al-Quran seperti yang sering saya sampaikan dalam Quran surah An-Nahl ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka para nabi, penyampai firman, kemudian diutus oleh Allah dengan membawa keterangan-keterangan berupa mukjizat dan ketetapan-ketetapan berupa kitab. Dan kemudian Allah turunkan az-zikr, Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Nah, terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah, cakupan misinya itu luas dan ruang waktu yang digunakan kemudian lebih lama hingga pengajarannya harus sampai kepada titik penghujung kehidupan di atas muka bumi. Berbeda dengan ajaran para nabi, Nabi Musa hanya pada masanya dan kaumnya, kemudian Nabi Isa hanya pada masanya dan kaumnya. Tapi baginda Rasul Muhammad SAW, ajarannya kemudian, apa yang diturunkan kemudian kepadanya itu merupakan sesuatu kaidah yang harus sampai kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Nah, itulah yang diterima oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga kitab yang diterima oleh Rasulullah itu mendapatkan sertifikat spesial dari Allah, di mana Allah yang mewahyukan, Allah juga yang menjaga Al-Quran ini. Sehingga tak ada kekuatan di atas muka bumi yang bisa kemudian memalingkan Al-Quran dari aslinya.
Sehingga 1400 tahun sudah Al-Quran masih terjaga. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kita rindu ingin melihat kitabnya Nabi Musa. Kita rindu ingin melihat kitabnya Nabi Isa. Tapi tak pernah lagi kita akan pernah bisa lihat itu. Tetapi kalau kitabnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, siapapun bisa melihat. Masih ada tertoreh kemudian di tengah-tengah kita. Nah, saya kira seperti itu, Bang. Silakan. Siap, Bang Juma. Yang saya pertanyakan tadi proses, Bang. Jadi ini mohon maaf. Kalaulah kesempurnaan dari awal itu ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, itu hak prerogatif Yang Maha Kuasa. Tapi kenapa ada dari mulai Adam, terus nabi-nabi berikutnya, sampai di Nabi Nuh, sampai air bah semuanya dimusnahkan. Hanya Nabi Nuh yang disuruh diperintahkan untuk membangun bahtera. Karena Sang Maha Pencipta akan memusnahkan mereka yang dajjal tersebut, yang mereka menyembah berhala. Sudah tidak bisa diatur, intinya seperti itu. Nah, korelasinya dengan adanya, kenapa ada kitab suci seperti Alkitab, ada revisi yang tadinya saya tahu waktu kecil itu adalah bahasa di Bible, itu adalah Jehovah Debata kalau di Sumatera Utara, terus tiba-tiba sekarang ada Allah Bapa. Kan ini yang menjadi gimmick yang membuat seolah-olah ada pencomotan. Nah, yang saya mau tanya tadi, apakah Sang Pencipta itu membangun sebuah sistem ini juga dia ada renew gitu loh, Bang Juma. Akhirnya sampai ke titik yang Nabi Isa dan Rasul Nabi Muhammad itu. Kalaupun kesempurnaan diinginkan oleh Sang Pencipta yang Maha Kuasa tersebut, yang kita sebut Allah itu, dari awal bisa saja tidak akan ada terjadi begitu banyak polemik. Itu Bang Juma menanggapi sampai 2500 itu sampai ke titik ini, maksud saya berarti ada tahapan Sang Pencipta itu membentuk manusia yang kita dianggap sempurna ini menjadi benar-benar percaya dan turut tunduk kepada Yang Maha Kuasa itu. Begitu, Bang Juma. Terima kasih. Iya. Kalau saudara mencermati apa yang sampaikan tadi, bahwasanya ketika Allah menurunkan wahyu atau berupa ketetapan kitab-kitab kepada para nabi, di situ tidak ada jaminan kemudian untuk menjaga keutuhan apa yang menjadi ketetapan Allah selayaknya Al-Quran. Kenapa demikian? Satu, ketika kemudian kitab datang kepada Nabi Musa, kitab itu cakupannya kemudian peruntukannya hanya kepada kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Merusaknya pun, daya rusaknya pun kemudian ketika ada pembangkang di antara mereka itu kecil. Karena memang cakupan daripada hukum Taurat itu hanya meliputi Bani Yakub, dalam hal ini Bani Israel. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel, seperti misalnya mereka membangkang Tegar Tengku dan seterusnya, ya bisa jadi mereka merusak kitab yang datang kepada mereka, karena Allah tidak menjamin kepada mereka kemudian bahwa akulah yang menjaga kitab Tauratku itu, aku juga yang akan melestarikannya. Begitu juga kitab yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, tidak ada jaminan Allah. Ketika kemudian Al-Quran ini datang dengan seperangkat aturan yang ada di dalamnya, Allah menjaga. Sekuat apapun kemudian umat baginda Rasulullah Muhammad SAW ingin merusak Al-Quran, atau orang di luar daripada Islam ingin merusak Al-Quran, tidak akan pernah bisa. Karena itu sudah dijamin oleh yang menciptakan, dijamin oleh yang mewahyukan. Sedangkan yang terjadi kemudian, informasi yang muncul belakangan, Al-Quran menguraikan, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah.
Maka celakalah mereka yang buta huruf ini. Celakalah mereka yang hanya menduga-duga dan hanya berangan-angan ini. Mereka menuliskan kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka berkata ini adalah dari Allah. Padahal itu adalah buat tangan mereka sendiri. Inilah yang dimaksud. Bahwa ketika dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, wahai ahli kitab yang tadinya memegang Taurat, yang tadinya memegang Zabur, yang tadinya memegang Injil, saatnya sekarang kalian menuju kepada keselamatan dengan mengikuti utusanku, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa pedoman Al-Qur'anul Karim. Itu yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Sehingga pedoman atau kitab-kitab terdahulu tidak bisa lagi dijadikan sebagai acuan di dalam beragama. Hubungan kita kepada Tuhan pencipta langit dan bumi tidak bisa lagi kita pakai kitab-kitab itu. Kenapa? Karena sudah tercemar. Tak ada lagi kemudian yang asli, yang ori dari pembawanya, yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Isa dan juga Nabi Daud. Tapi kalau Al-Quran, Nabi Muhammad kemudian boleh meninggalkan dunia ini, tetapi kitab yang dibawa, yang dinusulkan kemudian oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nahl ayat 102, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Ketika kitab ini diwahyukan kemudian, tak ada kekuatan di atas muka bumi ini, meskipun seluruh manusia berkumpul untuk merubah Al-Quran, tidak akan pernah bisa. Karena terjaga. Dan itu sudah pernah dicoba. Sudah pernah kemudian manusia membuat Al-Quran palsu untuk menggugurkan kebenaran Al-Quran yang asli. Tapi ketahuan tidak bisa kemudian membandingi Al-Quranul Karim. Nah inilah ya bang, yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa saya Al-Quran ini terjaga oleh karena Al-Quran satu-satunya kitab yang akan menghantar anak keturunan Adam sampai kiamat. Halo bang. Iya. Oke. Jadi saya sih belum masuk ke ranah kitab suci kita tadi sebenarnya. Yang saya bahas sempat terpikir bahwa Allah itu sendiri membentuk bumi dan segala isinya serta manusia ini ada beberapa fase, sehingga di detik yang sekarang yang kita anggap mungkin sudah lebih baik lah daripada zaman jahiliyah. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau cerita kitab, kebetulan kan saya juga suka ngikutin Komal yang Bang Juma berbicara kepada saudara-saudara saya dari Kristen. Memang ada beberapa yang kurang baik lah, mungkin terlebih dari saudara saya untuk berucap atau berdiskusi yang tidak elegan. Akhirnya mencari titik temu tentu tidak akan pernah kalau cara diskusinya mengototkan begitu. Padahal yang kita cari adalah kebenarannya. Nah, semalam ini sedikit bang, biar agak tidak terlalu memanas. Saya sempat bilang kemarin sampai subuh itu, ini di posisi udah mulai saling hujat menghujat, sementara tidak ada tertulis di kitab manapun jikalau ada umat yang menghujat Allah atau Tuhan, maka kalian hakimi dia. Itu tidak ada sama sekali. Dan Allah itu maha kuasa, Allah tidak perlu dibela. Itu saya bilang kemarin. Nah, dengan adanya kejadian saudara kita yang di Medan kemarin digeruduk, mungkin dari sisi manusia emosional itu adalah konsekuensi dari cara berdiskusi. Cuman kalau saya dari sisi secara kekristenan melihat itu, biarkan saja, karena semuanya ada konsekuensi. Nah, kepada saudara kita yang perempuan atau laki-laki, saya kurang paham itu, saya bilang sama teman-teman kita yang di Sumatera Utara, tidak perlu dihujat, itu apresiasi.
Saya bilang, jadi gak usah dibikin blunder. Kita ini sudah berbudaya bersosial dari zaman dahulu kala. Kalau kita ada diskus berkomunikasi dengan beda keimanan, kita lebih dewasa saja mengambil jalannya. Kita sambil belajar. Kalau kita kalah, jangan akhirnya menghujat. Begitu Bang Juma yang terhormat. Ini pertama saya bicara sama Bang Juma ini. Iya Bang, sering saya lihat gitu. Iya, jadi gini loh Bang, kita ini harus menjadi duta damai. Tadi juga saya mendengar Abang bilang bahwa di Kristen juga diajarkan. Terus tadi dari Independent UK yang tadi kita cerita itu adalah korban mati perang. Dan kita akuin memang rata-rata pelakunya ya Kristen, penjajah bla 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 segala macam. Tapi tidak ada korelasinya itu kepada tujuan atau Allah memerintahkan atau Tuhan. Itu loh. Terus seperti teman-teman saya lihat semua mengadunya ke Bang Juma ini di Apologet. Bang Juma ini bagaimana, ini kejadian begini. Bang Juma menjadi sebuah penentu kebijakan untuk mengambil langkah teman-teman kita dari Muslim kalau ada yang menghujat bla bla bla. Kalau saya pikir hujatannya udah berlebihan, berbicara di ranah aparatur hukum itu adalah delik hukumnya. Tidak ada lagi agama di sana. Kalau penistaan berarti penistaannya, kan begitu. Nah tapi kalau saya juga menghimbau kepada teman-teman Kristen yang berdebat, terus mereka menghujat, itu juga tidak baik. Lu gak perlu ngebela Tuhan Yesus, lu tidak perlu ngebela Allah, karena itu yang maha kuasa. Emang lu siapa? Justru kita harus berpikir bagaimana kita menjadi manusia yang terpilih oleh Sang Pencipta, yang menjadi bermanfaat dan maslahat kepada mereka dari sisi pikiran, badan. Saya sendiri sebagai Kristen, saya sebenarnya tidak pernah melakukan kristenisasi atau saya bilang Kristen itu benar bla bla, enggak. Saya menunjukkan kepada diri saya. Di saat saya berkenalan belum pernah mereka tanya Kristen Bang, enggak. Tapi setelah lama-lama, loh abang kok nggak ikut sholat? Karena rata-rata ulama sahabat saya, oh mohon maaf kebetulan saya mengarahnya ke salib. Saya bilang bukan ke Ka'bah. Oh mereka tertawa. Indah saja semuanya gitu. Jadi itu bukan, mohon maaf nih Bang Juma, bukan menghimbau Abang Juma, tetapi saya lihat ini kurang baik kita teman-teman ya di komal-komal. Oh kalau sudah berlebihan hujatnya, saya pikir saya ajurin laporin aja, karena harus beretika kita kan. Begitu juga sebaliknya saya seperti teman-teman dari Kristen mau misalnya melaporkan seperti saudara yang perempuan atau itu kemarin itu, saya bilang ya nggak perlu lah ngapain, apresiasi, karena yang bertindak itu bukan manusianya tetapi Sang Maha Pencipta. Terima kasih Bang Juma. Ini mungkin sebagai, bukan, jangan dianggap berdebat ya kita ini perkenalan saya pertama dengan Bang Juma. Iya Bang, iya Bang. Ilmu mungkin jauh sekali saya dengan Bang Juma. Bang Juma tahu Bible, tahu ini bla bla, tahu. Tapi saya menggunakan hati dan intuisi. Pikiran saya letak dulu, emosional saya jauh-jauh saya letakkan, karena saya merasa menjadi manusia yang biasa saja dulu, tetapi saya berusaha mengenal Tuhan saya. Itu abangku. Iya, silakan Pak. Baik, saya rasa kalau semua saudara Kristen itu memiliki pola pikir, cara pandang sama seperti abang ini, ya bisa jadi diskusi atau debat panas itu tidak akan terjadi. Karena diskusi ini terjadi itu disebabkan karena adanya yang memicu. Kami umat Islam dari sejak kemudian dikenalnya dunia lintas agama, artinya debat lintas agama, kami tidak pernah memulai. Di Facebook yang memulai Kristen, di Zoom, di WA, di YouTube, sekarang di TikTok. Kami sifatnya hanya mengkanter aja. Nah, pada saat kemudian
ada upaya melakukan gerakan kristenisasi, Islam diam. Islam tidak melakukan perlawanan yang berarti. Islam hanya mengatakan, oh dia sudah murtad, oh saudara kita sudah masuk Kristen, oh anaknya dia menikah dengan orang Kristen, anaknya ikut menjadi Kristen. Hanya itu respon umat Islam. Nah, keadaan ini kemudian melahirkan situasi di mana semakin menjadi-jadi karena umat Islam itu diam. Semakin berani dan semakin terstruktur. Contoh misalnya, ini mata kepala saya sendiri yang melihat. Ketika kemarin terjadi bencana di Kota Palu. Saya ke sana, lihat korban yang ada di sana, nyata-nyata orangnya Islam, pakai jilbab, bahkan ada di sampingnya lagi sholat. Ada sekelompok orang yang datang. Tidak digubris, tidak diajak bicara, tidak dipersilahkan juga untuk berbahasa basi, tapi tetap saja menjalankan khutbah gereja di situ. Nah, saya berpikir, ini ada apa? Seorang yang beda agama datang kemudian mengkhotbai, membacakan data-data di dalam Bible kepada orang yang sedang kena musibah, yang seharusnya sebagai muslim orang ini dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu. Kemudian saya balik dari Palu. Setelah saya berbicara dengan teman saya yang di Palu, ngomong lagi, "Bang, coba tengok di asrama haji." Kenapa? Seperti yang kemarin yang kita lihat di sini, itu terjadi juga di sana. Betul, saya ke asrama haji, melihat kemudian orang-orang yang dibawa dari Palu, pengungsi dari Palu, sama keadaannya juga. Diberikan kemudian lembaran-lembaran doa-doa dalam data-data Bible. Tidak lama kemudian saya berselang ke rumah sakit Wahidin juga seperti itu. Ada orang sakit dibacakan dengan data-data Bible, padahal dia Islam. Nah, umat Islam diam. Umat Islam tidak memberikan reaksi apa-apa. Semakin berani, semakin terstruktur dan seterusnya. Rupa-rupanya ketika kami belajar, mencoba untuk belajar ada apa ini, ternyata memang Bible yang punya misi untuk melakukan gerakan kristenisasi itu. Bible-nya di samping memang keadaan agamanya yang memaksa untuk mengajarkan itu kepada orang lain, ternyata Bible-nya juga. Jadi seia sekata antara orang-orang ya, bukan semua Kristen, tapi sekelompok orang yang memang orang-orang tertentu di dalamnya seirama, seia sekata dengan Bible itu sendiri untuk diajarkan kepada umat Islam. Maka hadirlah kami sebagai pendebat dari Islam untuk melawan gerakan tersebut. Ya, seperti itu abang. Oke, jadi gini abang, mungkin juga ini 3.400 loh yang mendengar kita Bang Joma. Iya. Di Kristen itu kadang-kadang mereka bawa Bible juga. Kristennya apa kita juga belum tahu, karena ada saksi Jehovah, iya kan, ada macam-macam pokoknya. Biasanya yang begitu adalah saksi Jehovah. Nah kalau orang saksi Jehovah saja ketemu saya kadang jadi bentrok Bang, cuma perlu kita ketahui bersama gitu loh. Iya, nah, jadi itu saya kesampingkan dulu, itu masalah ideologinya. Membahas atau menafsirkan isi Bible Alkitab itu terserah mereka masing-masing. Yang penting kita ini memiliki akhlak dan adab untuk berbicara tentang agama. Dan mohon maaf, bukan saya ngajak remis ini ke Bang Juma, tidak. Atau saya seolah-olah membela diri teman-teman saya yang sudah berbuat. Tidak juga. Saya tadi sudah bilang, bagaimanapun siapapun menghujat, saya anggap itu personalnya, dilaporkan. Jadi tidak perlu, saya disclaimer, kalimat saya ini tidak membawa institusi Kristen. Tidak. Secara personal terpanggil jiwa saya untuk
berbicara di TikTok ini, karena TikTok ini media online internasional, dunia melihat. Kenapa kita putra-putri bangsa ini tidak berhati-hati? Akhirnya tipikal kita seluruh Indonesia ini diketahui khalayak banyak. Oh, Indonesia ternyata kalau sudah agama dipercikan sedikit bisa ribut. Nah, ini juga harus kita jaga sama-sama. Maksud saya, nanti mungkin ada di fase yang lain, tahapan yang lain, mungkin kita bisa kopi darat seperti diajak Bang Handi saat itu saya sama Bang Hos. Kita ngopi bareng Bang, kita ngobrol. Saya sangat mau ya kalau pas ada Bang Juma di mana, saya juga pengen hadir itu loh, biar kita bisa berbicara. Satu lagi, tujuan saya bukan kristenisasi, apalagi menyiarkan Alkitab saya, tidak. Kita sudah punya pegangan masing-masing kok, tapi bagaimana membuat hal ini lebih indah, itu yang kita inginkan. Kenapa korelasi ini saya bahas? Ternyata sang pencipta itu menyukai keindahan. Kalau perbedaan itu bisa kita bareng-bareng bisa membuat suatu yang indah, itu yang sangat luar biasa. Itu Bang Juma. Takutnya saya, nah Bang Hos ini takut kepanjangan, siapa tahu ada yang lain Bang Hos kasih waktu biar tidak lanjut. Gitu ya. Jadi saya pikir itu tadi yang berikut tadi belum dijawab sama Bang Juma. Bagaimana sikap Bang Juma nanti kepada teman-teman tentang debater-debater yang memang mungkin di luar jangkauan Bang Juma juga, overload juga, ya kan, membawa nama API, Asosiasi Apologet Indonesia ini yang mungkin Bang Juma yang mendirikannya bersama rekan-rekan. Kan tidak tahu kalau ini dicomot, dia ngaku agama Islam, ribut di Komal ini kan bisa saja. Nah, harusnya kita bikin standar kita berbicara di Komal itu harus ada. Terus kalau bisa Bang Juma, ini masukan dari saya, bikin member Bang. Jadi nanti dia masuk Komal itu jelas member dia ini, dan dia bisa di-online-kan semuanya. Itu lebih baik. Kita berbicara hal baik, tidak takutlah kalau kita identitas kita jelas gitu loh. Jadi tidak hoax gitu Bang Juma. Terima kasih Bang. Ya, baik Bang Aboy. Jadi di sini saya perlu buka sedikit ya. Anak-anak saya di Apologet Islam Indonesia, tak ada satupun dari kami ini orang tuanya mengajarkan mereka untuk menyakiti hati umat di luar daripada umat Islam. Kami sebagai orang tua di Apologet Islam Indonesia menyibukkan diri bersama anak-anak kami untuk memperdalam materi Quran, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab, dan juga pendalaman materi terhadap Bible. Konsentrasi kami hanya mengkanter, bukan untuk menyerang, tetapi mengkanter. Tidak ada kemudian upaya-upaya yang kami bentuk untuk islamisasi. Tak ada. Tak ada sedikit pun niatan kami untuk bergerilya dari lorong ke lorong untuk kemudian mencari pengikut agar orang itu bisa menjadi mu'alaf sebanyak-banyaknya. Saya berbicara atas nama pribadi saya sendiri dan juga sebagai pembina di Apologet Islam Indonesia, bersumpah di hadapan Allah, kami tidak punya kemudian niatan untuk merusak tatanan kerukunan umat beragama di Indonesia ini sedikit. Apologet Islam Indonesia membuka diri untuk dibuka, untuk ditelaah kemudian apa yang ada di dalamnya, visi misinya, ya, ADRT-nya bisa diperiksa. Kami berbadan hukum, yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang punya talenta kemudian, baik dari segi keilmuan Al-Quran, disiplin ilmu umum, dan juga terkait dengan penguasaan bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani. Jadi semata-mata API ini dibentuk untuk kemudian menyadarkan umat Islam di negara kita ini untuk bersatu. Bersatu untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Bersatu untuk menyayangi, melindungi kemudian kaum minoritas yang kami sebutkan sebagai saudara-saudara Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya.
Tak ada upaya untuk membentuk satu kekuatan melakukan sesuatu tindakan yang melanggar hukum. Baik hukum Islam maupun hukum yang ada di negara ini. Makanya tidak ada satupun yang bisa memungkiri bahwa yang terjadi di tubuh api itu ketika ada satu personil yang kemudian melakukan tindakan yang menurut hitungan kami melanggar kemudian aturan main dari apologet, dalam hal ini hubungannya antar sesama manusia atau antar sesama anak bangsa yang masih bertahan di api, pasti kami beri surat peringatan dan kami izinkan untuk meninggalkan api. Karena api itu dibentuk untuk mempersatukan kemudian suara rakyat Indonesia, dalam hal ini umat Islam, untuk bersatu padu mengisi kemerdekaan, bukan untuk mencari perpecahan atau melakukan satu tindakan yang sifatnya sentimen terhadap agama tertentu. Yang terjadi kemudian adalah adanya upaya dari apologet Islam, dalam hal ini saya dan sahabat-sahabat lain, untuk mengcounter hinaan, hujatan, penistaan terhadap Allah, terhadap Nabi Muhammad, terhadap Al-Quranul Karim. Nah, itu yang kami lakukan. Tidak ada upaya kemudian bagaimana caranya supaya kita melakukan tindakan bla 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 yang menyakiti orang, nggak ada. Itu tidak ada, Bang, di apologet Islam itu. Dan saya katakan kepada adik-adik saya, anak-anak saya, bahwasanya silakan belajar dengan sebanyak-banyaknya, lakukan sebuah gerakan-gerakan yang sifatnya positif untuk agama ini dan untuk bangsa kita. Jangan pernah menyakiti siapapun. Bahkan saya sampai ngajarin gitu loh. Kuanggap anak-anak ini benar-benar seperti anak TK. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang memiliki strata pendidikan yang jauh lebih tinggi dari saya. Apa yang saya katakan kepada mereka? Ada yang santan di sini, ada Bang Handi di sini, ada Bunda Rahma, ada Peta Lembuk. Saya katakan kepada mereka apa? Jaga sikap. Pada saat kalian live, jangan lebay. Ketika buka kamera, jaga sikap kalian. Jangan menggunakan filter berlebihan. Jaga adab, jaga adat, jaga attitude, jaga akhlak. Perlihatkan kemudian sesuatu yang sifatnya ikhlas untuk pembinaan keyakinan kita. Itu yang tak ajarin. Tak ajarin sampai sedasar-dasar seperti itu. Tak ajarin. Bukan saya kemudian merasa lebih hebat dari mereka, tidak. Sekedar mengingatkan sebagai orang tua terhadap adik-adik saya. Padahal di situ ada aparat, ada dari polisi, ada dari TNI, semuanya ada, lengkap di api itu. Saling menguatkan. Untuk apa? Untuk kemudian kejayaan Indonesia. Itu aja. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Contoh kasus, Bang. Contoh kasus nih. Ini fenomena yang terjadi. Kemarin ada kasus hamilisasi. Kita sudah melakukan upaya-upaya damai, sedamai-damainya. Kita datang untuk yang kedua kalinya. Yang dipertontonkan adalah sikap yang arogan. Kita kemudian melaporkan ke pihak yang berwajib. Saya instruksikan kepada Api Sumut, jalankan amanat ini dengan baik. Jangan sampai terjadi kericuhan, jangan ada bentrok fisik. Kalau memungkinkan adanya itu, tinggalkan. Apapun yang terjadi, tinggalkan. Apa yang terjadi kemudian sama anak-anak saya? Mereka datang bersama dengan polisi. Oke, korban kita ambil. Kita kemudian sepakat di kantor di Polres pada saat itu. 2-3 hari yang lalu. Kita sudah selesai. Dari pihak Kristen sudah melepaskan korban perempuan ini. Kami umat Islam diminta kemudian untuk mencabut laporan. Kami cabut. Damai, damai. Apa yang terjadi? Saking indahnya Islam itu. Harusnya kami sudah balik kanan, membawa si korban ini balik ke Bali bersama dengan orang tuanya. Tapi karena teman-teman ini sudah dibekali dengan akhlak yang baik, mereka kemudian kembali ke kampung halaman si laki-laki untuk pamit. Apa yang terjadi? Begitu mereka sampai di perkampungan,
Tiba-tiba ternyata sudah diatur sedemikian rupa. Di situ kurang lebih 20 laki-laki yang sudah sengaja minum minuman keras untuk kemudian menahan wanita itu kembali. Sakit hati kami, merasa tertipu kami, jauh-jauh kami datang. Ternyata ancaman muncul. Kalau sampai wanita ini kau ambil, maka akan terjadi sesuatu yang kalian tidak inginkan. Sampai-sampai saya kasihan kepada anak saya. Ada yang kemudian lari masuk ke hutan, pakaiannya penuh dengan lumpur. Subhanallah. Jadi yang tadinya di kepolisian sudah damai, sudah aman, sudah dikembalikan, laporan sudah dicabut, ternyata diingkari setelah sampai di perkampungan. Apakah kami anarkis? Apakah kami kemudian menginstruksikan, padahal anak-anak di Sumut itu sudah menyatakan kepada saya, kami mendengarkan perintah, kalau ada komando, kami akan turun mendekat ke TKP. Saya katakan apa? Jangan. Jangan sekali-sekali melanggar apa yang menjadi aturan main api. Jangan pernah menimbulkan kekisruan. Itu yang pertama. Anak-anak saya pulang dari Samosir, pulang tanpa membawa hasil. Yang dia bawa hanyalah kekecewaan. Yang kedua, anak Batak. Terjadi kejadian kisruh baru yang kita lihat sama-sama. Apa instruksi saya sebagai pembina? Ada yang bisa membuktikan saya perintahkan anak-anak api Sumut? Tak ada sedikit pun. Bahkan saya monitoring, apakah ada anak api ke rumah siapa? Rumah si anak Batak? Tidak ada anak api yang merapat ke sana. Untuk apa ada pihak kepolisian? Untuk apa melakukan hal seperti itu ada pihak kepolisian? Kecuali pihak kepolisian tidak bisa mengambil tindakan untuk mengamankan. Ternyata bisa. Bahkan teman-teman api saya instruksikan, tolong yang ada kontak dengan pihak kepolisian untuk menghubungi pihak polisi Sumut untuk segera datang ke tempat anak Batak. Itu perintah saya. Dan anak-anak api itu tahu. Bahkan saya suarakan kemudian pada saat live. Jadi api ini Masya Allah dibentuk kemudian untuk mempersatukan marwah kita sebagai rakyat Indonesia. Bagaimana pada saat masa perjuangan kemerdekaan umat Islam memimpin teman-teman dari non-muslim juga, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha untuk bersatu melawan penjajah. Begitulah niatan api ini didirikan. Api sebagai mayoritas Islam di negara ini mengayomi, melindungi orang yang di luar Islam untuk menjaga kedaulatan dan persatuan di Indonesia ini. Bukan untuk ribut, bukan untuk menjadi negara ini kacau, tidak. Tidak sama sekali. Makanya pendalaman yang kami lakukan terhadap orang-orang ketika kami diundang untuk memberikan materi adalah kewaspadaan terhadap gerakan kristenisasi, kewaspadaan terhadap gerakan-gerakan pemurtadan. Karena kalau itu dibiarkan, orang dimurtadkan dengan cara-cara yang tidak benar justru akan memicu pertikaian nanti antar anak bangsa. Justru seperti yang dilakukan di Samosir barusan. Kalau kami umat Islam, kalau kami api tidak menanganinya dengan cara-cara baik, itu sudah bisa terjadi pertumpahan darah itu. Tapi alhamdulillah kami berhasil kemudian untuk meredam. Teman-teman ingat, kita ini membawa nama agama. Jangan pernah kita merusak agama kita dengan tindakan-tindakan yang justru melanggar hukum. Anak-anak saya dengarkan. Mereka mundur, mereka balik kemudian untuk melaksanakan tugas dengan baik. Nah inilah Bang cerminannya bahwa ketika saya ditanya apa yang saudara lakukan melihat keadaan, saya selalu mengajarkan anak-anak saya untuk selalu koordinasi dengan baik supaya tidak ada di antara kita kemudian yang merusak nama agama dan juga merusak nama negara kita. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi gini Bang, kayaknya di bawah ini salah persepsi yang saya bicarakan sama Bang Juma. Tadi saya bilang Bang Juma apinya lebih terorganisir biar lebih baik. Takutnya ada tidak anggota api menjelek-jelekan api, membawa nama apinya itu loh. Jadi bukan berarti saya mau ngatur Bang Juma, tidak. Karena kan saya lihat Komal-Komal nih, takutnya bukannya anggota api tapi dia membawa brandnya api gitu. Nah tapi ya sudahlah. Itu banyak Bang, itu banyak. Nah itu yang saya tadi dukung, api itu saya dukung. Karena mengedukasi tentang, ya kita anggap siar juga lah buat abang kan. Nah di sisi lain saya bilang tadi saya minoritas, saya sadar diri. Kenapa saya bilang tadi bahwa
kalaupun dengan kejadian kantor tadi terus ada kalimat yang masuk di cetakan yang dibilang di komal-komal bahwa kita ini mencomot kalimat ya Allah itu, jujur saya waktu kecil saya bilang tadi saya tahunya di dalam Bible itu adalah Debata Jehovah, terus tiba-tiba di Alkitab menjadi Allah. Nah, kita sebagai umat Kristen itu hanya membaca hasil cetakan yang diberikan di gereja masing-masing. Sebenarnya itu saja. Ternyata ada timbul di posisi yang ini untuk mengkanter, kan ini menjadi sebuah PR. Nah, kami di internal juga harus bertanya dong, kok ini bisa timbul, kenapa? Apakah Kristen di Arab sana tidak ada kalimat Allah ini? Kita kan bertanya di internal nih, bukan bertanya ke Bang Juma, saya bukan. Jadi jangan sampai terjadi polemik di antara kita yang berbeda keimanan. Akhirnya karena tidak dewasa berdebat, ya akhirnya kisruh. Dan saya juga bilang tadi bahwa seperti Komal anak Batak misalnya terjadi itu konsekuensi, maka kita harus dewasa untuk berdebat. Saya pikir begitu Bang. Baik. Terlalu jauh saya bahas, kita baru perdana, dan mohon maaf untuk semuanya, tidak ada misi sama sekali apa-apa saya ataupun memberitakan. Dari tadi saya kan tidak berbicara tentang Alkitab di sini. Saya hanya mengarah ke sisi misinya Bang Juma atau secara personal manusianya lah. Bukan Al-Quran, bukan Alkitab, tetapi dampak dari keimanan kita ini, saya pikir saya secara minoritas, saya merasa terpanggil saja. Kayaknya ada yang salah deh ini gitu loh. Itu aja saya pikir Bang Juma. Mohon maaf nih Bang Host, thank you. Saya dengar nggak apa-apa nih Bang Andi juga yang ada di sini semua. Bang Rocky itu siapa tahu ada ini Bang Host. Terima kasih.